Shalom, salam sejahtera, damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah kepada kita sekalian. Saudaraku, hari ini kita akan menyambung sharing firman Tuhan mengenai Tuhan melihat hati. Kalau 2 hari yang lalu kita telah membahas mengenai sakit hati, di mana Tuhan juga melihat sakit hati orang, seperti bagaimana Samuel disakiti oleh Saul, dan Tuhan datang mengingatkan kepada Samuel akan tugas, tujuan, dan maksud Tuhan mengadakan Samuel. Ya. Bukan untuk dia sakit hati, tapi untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengurapi calon-calon raja Israel. Itu sebabnya dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dikatakan, isilah tabung tandukmu dengan minyak, pergilah dan Tuhan mengutus dia. Demikian juga kita yang masih sakit hati atau yang kelak akan menyakiti hati kita, ingatlah. Ingat akan tugas, fokuslah kembali, fokus kepada tugas, tujuan dan maksud Tuhan mengadakan kita. Apakah sebagai ayah, suami, ibu, istri, direktur, dokter, perawat, TNI, Polri, supir, apapun juga. Untuk kembali, guru, untuk fokus kembali. Fokus kepada tugas, maksud, tujuan Tuhan mengadakan kita. Kita tutup 2 hari yang lalu dengan firman Tuhan dalam Mazmur 10 ayat 14, di mana Tuhan melihat kesusahan dan sakit hati. Maksudnya apa? Tuhan melihatnya untuk diambil ke dalam tangan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kedua, mengenai hati. Yang pertama sakit hati, yang kedua adalah sekarang mengenai sebal hati. Nah, sebal hati, kesal, jengkel dalam konteks yang bukan sembarangan, tapi sebal, kesal hati, jengkel yang memilukan, yang menusuk hati. Ini kita ambil dari Kejadian 21 ayat 10 sampai 11. Kejadian 21 ayat 10 sampai 11, begini firman Tuhan, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu, yaitu Hagar, beserta anaknya, yaitu Ismail, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham, menyebalkan yang sangat memilukan hatinya. Oleh karena anaknya itu. Di sini menyebalkan dalam King James Version itu dituliskan kata grievous, grievous, G-R-I-E-V-O-U-S, grievous, yang dia memilukan. Pertanyaannya kenapa sampai Abraham merasa pilu? Ya, jengkel, kesal, dan pilu menghadapi situasi mengusir Ismail. Karena sesungguhnya Abraham juga menyayangi Ismail. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 17. Kejadian 17 ayat 18. Tapi sebelumnya Allah itu berfirman kepada Abraham, menyatakan untuk mengganti nama Sarai menjadi Sarah, dan dia berjanji bahwa dari Sarah akan lahir seorang anak nanti yang akan meneruskan keturunan Abraham. Walaupun Abraham sangsi karena umurnya sudah 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun, apakah mungkin punya anak? Maka ayat 18, Abraham berkata pada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi dia masih berharap kiranya Ismail juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia memang sayang ya kepada Ismail. Itu yang pertama. Karena dia sayang, maka dia waktu diusir, Ismail diusir, itu menyebabkan dia sebal yang memilukan. Yang kedua, apa yang menyebabkan diusir? Ternyata ya, Abraham punya Ismail saat umur 86 tahun. Ishak lahir pada saat Abraham umur 100 tahun. Jadi 14 tahun. Nah, saat Ishak disapih, itu pisah dari orang tua, tendanya, kamarnya pisah. Artinya sudah lebih dari 14 tahun. Itu Ismail bermain-main dengan Ishak. Dan Sarah melihat itu. Nah, saat Sarah melihat Ismail bermain dengan Ishak, dalam Kejadian 21 ayat 9. Jadi 21 ayat 9. Saat Sarah melihat Ismail bermain dengan Ishak, dia mengusirnya. Ayat 10, Kejadian 21 ayat 10, dia menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dan bukan hanya suruh mengusir saja. Dan dia mengingatkan Abraham, walaupun Abraham sudah tahu, karena dalam Kejadian 17 ayat 16-17, itu Tuhan sudah berfirman ya, bahwa Ishak akan menjadi pewaris. Tapi di Kejadian 21 ayat 10 ini, si Sarah mengingatkan kembali pada Abraham. Ingat ya, bahwa Ismail bukanlah ahli waris kita. Ismail bukan ahli warismu. Jadi sudah disuruh usir, diingatkan pula dia bukan ahli waris. Dan ini membuat
Abraham kembali sebal yang memilukan. Padahal yang menyuruh dia kawin dengan Hagar itu siapa? Itu Sarah sendiri. Sarah yang meminta agar Abraham mengawini Hagar sehingga bisa punya anak. Nah, kenapa pada waktu bukan umur 1 tahun 2 tahun disuruh pergi? Ya sudah lebih dari 14 tahun. Ya sudah lebih dari 14 tahun Abraham bergaul dengan Ismail. Sudah kepalang sayang dengan Ismail. Lebih dari 14 tahun dia bergaul dengan Ismail. Dan sekarang diusir gara-gara hanya bermain dengan Ishak dan Sarah tidak suka. Dan diusirnya bukan ke hotel. Diusirnya kemana? Ke padang gurun. Itu yang membuat hati Abraham sebal. Di gurun itu sama siapa? Apa yang terjadi dengan Ismail? Biar bagaimana? Ismail itu adalah anaknya. Apa yang terjadi di padang gurun nanti? Itu yang membuat hatinya benar-benar menjadi sebal, jengkel yang memilukan. Ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Yang menyebalkan, menjengkelkan. Saya kasih satu contoh, saya kasih beberapa contoh. Yang pertama, misalnya seorang istri yang karena sering ditinggal suaminya karena ke kantor, kesepianlah di rumah, maka dia minta pada suaminya, Pak, kamu kan punya adik perempuan, tolonglah nginep di rumah kita untuk nemenin saya. Si suami bilang, gak usah lah. Tapi namanya istri berkali-kali minta, Pak tolonglah, suruh adikmu yang perempuan itu menemani aku di rumah. Tidur di rumah sinilah. Kita kan gak akan kekurangan memberi dia makan. Ya tapi Pak nanti kalau ada kelas, enggak lah gak ada kelas apa. Mau kita saudara kok. Tetap ngotot tuh si istri. Akhirnya si suami menyerah, maka dia mintalah adiknya yang perempuan menemani istrinya. Sehari 2 hari gak apa-apa. Setelah berapa bulan, si istrinya datang ke suami bilang, Pak, usir tuh adikmu itu, buat aku repot, jengkel. Bisa bayangkan gak bagaimana perasaan si suaminya? Bukankah kamu yang minta? Sekarang kamu suruh saya mengusir adik saya. Itu menjengkelkan, sangat memilukan. Kasus lain lagi. Seorang istri bilang, daripada kamu bergaul tidak jelas, lebih baik kamu melayani Tuhan. Maka dia melayani Tuhan. Jadi bekerja di gereja. Dengan sungguh-sungguh dia menjadi pelayan Tuhan. Saking sungguh-sungguhnya fokusnya ke pelayanan Tuhan. Lama-lama si istri merasa, loh ini kok lebih fokusnya ke pelayanan ya, bukan kepada saya ya sebagai istri. Lalu suatu ketika dia bilang sama suaminya, tolong kurangin pelayananmu. Usir. Nah, jadi buang sebagian pelayananmu. Supaya waktu itu bisa diberikan pada saya. Bagaimana perasaan suami? Dia jengkel, kesal, yang menyakitkan. Bukannya kau yang suruh aku melayani Tuhan. Itu kejadian. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan juga melihat hati orang-orang yang kesal, jengkel, yang memilukan. Tuhan melihat hati itu. Nah, seperti kepada Abraham. Maka Tuhan juga datang. Tuhan tidak tinggal diam. Dan dia katakan kepada Abraham. Dalam Kejadian 21 ayat 12 sampai 13. Tuhan berfirman begini. Janganlah sebal hatimu. Nah, jadi Tuhan sudah katakan pada Abraham, jangan sebal hatimu. Ya, jangan sebal. Karena untuk Abraham itu, Tuhan tahu persis apa yang menyebabkan dia sebal. Karena anaknya Ismail diusir. Ya harus diusir. Ya, setelah lebih dari 14 tahun bergaul dengan Abraham, ke padang gurun yang gak jelas akan apa yang terjadi dengan Ismail. Maka Tuhan mengatakan, jangan sebal hatimu sampai memilukan hatimu. Dan Tuhan mengingatkan dia. Tuhan mengingatkan Abraham akan janji Allah. Bukan untuk dia hidup sebal, kesal, jengkel yang memilukan. Tapi ingat janji Tuhan. Makanya dalam Kejadian 21 ayat 12, Tuhan mengingatkan kembali janjinya kepada Abraham. Seperti yang disampaikannya di Kejadian 17 ayat 16 dan 17. Tuhan ulangi di Kejadian 21 12. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya Ishak. Jadi ingat ya, aku udah janji samamu ya, bahwa keturunanmu itu adalah Ishak. Nah, sehingga Abraham ingat, oh ya, aku ingat Tuhan janji itu. Dan Tuhan menyambungnya. Tetapi keturunan dari hambamu itu, keturunan Hagar, yaitu Ismail, juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu. Dan Tuhan mengakui Ismail itu anakmu. Dan Tuhan menjamin
janji Tuhan akan jadikan Ismail juga suatu bangsa. Nah itu membuat Abraham jadi tenang kembali, tidak lagi jengkel, tidak lagi kesal yang memilukan hati. Kenapa? Karena semua concern dia ya mengenai Ismail terjawab. Dulu Tuhan di Kejadian 17 ayat 16 sampai 17 itu menyatakan bahwa Sarah akan punya anak. Itu Abraham sempat tertawa, apa mungkin umur 100 tahun dirinya dan si Sarah umur 90 tahun bisa melahirkan anak? Ternyata benar, kejadian. Ishak lahir. Berarti sekarang dia juga percaya dengan janji Tuhan bahwa Ismail akan diurus Tuhan. Maka saudaraku, jika engkau merasakan sebal hati karena disebabkan orang lain yang menyemilukan hatimu, ingat, Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan akan datang dan menyatakan, jangan sebal hatimu. Ya, jangan sebal. Dan Tuhan ingat akan janjiku kepadamu. Ingat janji Tuhan kepadamu. Ingat akan tujuan, maksud Tuhan mengadakan dunia ini. Janji Tuhan bagi kita. Seperti janji kalau Yesus pada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.